Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustiara Dita dengan NIM 192231010. Di sini saya akan menjelaskan diet history dari tugas paper terkait survei konsumsi pangan teori. Nah, untuk latar belakang sendiri atau abstrak, metode diet history ini merupakan pendekatan penilaian gizi untuk menganalisis pola makan jangka panjang. Dalam artikel ini, saya mendapatkan 3 artikel, yaitu dari Fujiwara di tahun 2020, itu meneliti DHQ atau Diet History Questionnaire, dan BDHQ atau Brief Diet History Questionnaire untuk asupan karbohidrat pada orang dewasa. Jepang menggunakan 16 hari dietary record. Ono di tahun 2024 menguji BDHQ dan MDHQ untuk skor kualitas diet dengan 4 hari weight dietary record. Lalu yang terakhir ada artikel dari Hoffman dari tahun 2023 mereview sistematis Skinner berbasis food based dietary guidelines untuk konseling gizi, dan di area abstrak ini dapat disimpulkan juga diet history ini menunjukkan kemampuan ranking yang baik namun keterbatasan dalam estimasi absolut asupan. Nah, untuk selanjutnya, untuk melaksanakan diet history dari 3 artikel ini, untuk jenis instrumen salah satunya yaitu di Fujiwara et al. Menggunakan DHQ dan BHDQ. Untuk Ono ini juga menggunakan BDHQ dan MDHQ atau Meal Based Diet History Questionnaire. Dan Huffman ini berbagi screener berbasis FBGDS, misalnya PHDS, REAP, dan lain-lain. Untuk repetisi, salah satunya yaitu di Fujiwara ini dibandingkan dengan 16 hari dietary record semi-week dalam 4 musim. Untuk jumlah sampelnya, seperti di Ono, ini ada 111 pria dan 111 wanita Jepang. Dan fokus penelitiannya untuk di Hoffman ini ada analisis komparatif screener berbasis FBGDS untuk konseling dan terapi gizi, dan keluaran utamanya salah satunya itu di Fujiwara, di DHQ dan BDHQ cukup baik dalam mengurutkan asupan gizi akurasi estimasi absolut rendah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada prosedur pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Ini salah satunya yaitu di artikel Fujiwara et al. Atau di tahun 2020 untuk tahap pengumpulan datanya terdapat 92 perempuan, 92 laki-laki, dan untuk pengolahan data dan uji validitasnya salah satunya uji validitasnya itu median DR vs DHQ BDHQ, korelasi Spearman, blend Altman plot. Nah, ini tahap penyajian datanya dalam bentuk tabel. Lalu selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan dari artikel yang kedua itu Ono, di mana terdapat 92 perempuan dan 92 laki-laki pada sampel. Untuk pengolahan datanya menggunakan rata-rata energi dan 10 jenis gula, dan tahap penyajian datanya disajikan dalam bentuk scatter plot. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada artikel yang ketiga, di mana tahap pengumpulan datanya ini mendapatkan sumber dari PubMed. Lalu untuk mengikuti standar Prisma dan Cosmin juga, dan untuk pengolahan datanya itu menganalisis desain instrumen seperti indikator, dimensi, dan lain-lain. Untuk metodenya digunakan deskriptif komparatif tanpa analisis statistik eksperimental. Di sini ada tahap penyajian datanya juga. Nah, untuk validitasnya sendiri, yang pertama, ini ada hasil uji validitas artikel pertama di Fujiwara et al. Yang dapat disimpulkan DHQ1 ini lebih konsisten daripada BDHQ1, karena keduanya lebih andai untuk ranking ability daripada estimasi absolut. Untuk yang kedua, ini On et al., di mana dapat disimpulkan juga BDHQ dan MDHQ ini valid untuk menilai kualitas diet DHQ, SJ, dan DSH, di mana AMED ini konsisten rendah pada pria dan wanita. Nah, untuk yang terakhir, ini ada di artikel yang ketiga, di mana dapat disimpulkan juga keduanya itu PDHS dan PYP ini juga valid dan reliable, dan PHDS ini juga cepat dan mudah, dan sedangkan PYP ini lebih mendalam, cocok untuk konteks klinis. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya untuk ketiga artikel tersebut. Kalau Fujiwara ini kelebihannya menggunakan gold standar berupa 16 hari semi-week dietary records dalam 4 malam sehingga representatif sepanjang tahun, namun kekurangannya hanya mencakup populasi jenjang usia 30-76 tahun sehingga generalisasinya terbatas. Lalu untuk Ono et al. Ini validasinya dilakukan dengan 4-day weight dietary record, namun kekurangannya responden direkrut dengan metode convenience sampling, jadi terdapat potensi bias. Nah, untuk yang Hoffman sendiri, ini kelebihannya reviewnya cukup sistematis dengan metode Prisma dan Cosmin ini, yaitu mencakup 11 screener dari berbagai negara, namun kekurangan juga beberapa screener masih minim di uji validitas jangka panjang.
Nah, di sini juga ada hubungan dengan outcome penelitian dan bidang gizi, di mana hubungan dengan outcome penelitian Fujiwara ini menunjukkan bahwa DHQ dan BDHQ ini cukup valid untuk mengukur asupan pati dan gula, tetapi kurang akurat untuk estimasi absolut. Untuk relevansi dalam bidang gizinya, penting bagi penelitian epidemiologi gizi karena instrumen ini memungkinkan pilihan cepat pola konsumsi gula yang terkait dengan risiko penyakit metabolik misalnya diabetes atau obesitas. Untuk yang kedua ada OONO, ini memperlihatkan validitas skor kualitas diet dan relevansi dalam bidang gizinya. Ini juga memberikan dasar bagi penggunaan kuesioner singkat untuk memantau kepatuhan terhadap pola makan sehat dan hubungannya dengan pencegahan penyakit kronis seperti hipertensi, CVD, dan diabetes. Lalu yang ketiga itu ada Hoffman di tahun 2003, di mana hubungan dengan outcome penelitiannya atau di bidang gizinya itu dia mengulas berbagai screener berbasis pedoman diet dan relevansi dalam bidang gizinya, yaitu relevan untuk layanan gizi klinis dan kesehatan masyarakat karena screener ini bisa dipakai dalam konseling. Nah, berdasarkan ketiga studi tersebut dapat disimpulkan ketiganya itu memiliki peran dalam bidang gizi baik untuk penelitian maupun praktik klinis. Untuk artikel yang pertama itu menunjukkan bahwa DHQ dan BDHQ cukup andal dalam memetakan pola konsumsi pati dan gula, namun meskipun estimasi absolut masih terbatas. Untuk artikel yang kedua itu menegaskan bahwa BDHQ dan MDHQ ini valid dalam menilai kualitas diet, terutama melalui skor DQSJ dan DASH, sehingga berguna untuk menilai kepatuhan terhadap pola makan sehat. Dan yang terakhir, ini berbasis pedoman gizi yang praktis digunakan dalam konseling dan pemantauan diet pasien. Secara keseluruhan, instrumen diet yang ringkas dan tersandar sangat penting untuk memahami pola makan, mendukung pencegahan penyakit kronis, serta meningkatkan efektivitas intervensi gizi di tingkat individu maupun populasi. Berikut merupakan beberapa daftar pustakanya. Mungkin sekian dari penjelasan hasil tugas paper dari survei konsumsi pangan teori. Mohon maaf bila jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.